Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatud Dayufi, nomor induk mahasiswa 2038304299, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Saya akan menjelaskan tentang kias. Pengertian kias. Secara etimologi, kias merupakan bentuk masdar dari kata kasa yakisu yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kias seperti qadaroh yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Misal sebagai contoh, Fulan mengkiaskan baju dengan lengan tangannya. Artinya membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Secara bahasa juga berarti menyamakan. Adapun arti kias secara terminologi menjadi perdebatan ulama. Antara yang mengartikan kias sebagai metode penggalian hukum yang harus tunduk pada nas, dan yang mengartikan kias sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar nas. Menurut ulama ushul fikih, pengertian kias secara etimologi sebagaimana yang dipaparkan Amir Syarifuddin terdapat beberapa definisi, di antaranya sebagai berikut. 1. Al-Ghazali dalam Al-Mustafa menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya, atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. 2. Ibnu Subki dalam Jam'ul Jami menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam ilat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan atau mujtahid. 3. Imam Bidawi dan mayoritas ulama Syafi'iyah membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifatnya. 4. Abu Zahrah menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nas hukumnya karena kedua membersihkan dalam ilat hukum. 5. Dr. Wahbah Al-Zuhaili menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas disebabkan kesatuan ilat antara keduanya. 6. Menurut ulama ushul fikih, kias ialah menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasarnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut. Kehujahan kias sebagai sumber hukum Islam. 1. Menurut pendapat jumhur ulama ushul fikih mengatakan bahwa kias bisa dijadikan sebagai metode atau sarana bahwa syara. Bahkan menurut jumhur mengamalkan kias adalah wajib. Jumhur ulama yang menjadikan kias sebagai landasan hukum, mereka menggunakan kias dalam suatu peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam nas Al-Quran, As-Sunnah ataupun ijma' para sahabat. 2. Pendapat ulama sahihah termasuk Islam Al-Syarwakani bahwa secara logika kias memang diperbolehkan tetapi tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang menyatakan wajib melaksanakannya. Kelompok ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah, mereka sama sekali tidak menggunakan kias sebagai landasan hukum.
Mazhab Syahiriyah tidak mengakui adanya ilat atas sesuatu hukum dan menganggap tidak perlu sasaran dan tujuan nas, termasuk menyikap alasan-alasannya, guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuatu dengan ilat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nas semata. 3. Pendapat Syiah Imamiyah dalam Nazam dan Mu'tazilah berpendapat bahwa qiyas tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan, karena kewajiban mengamalkan qiyas adalah sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal. 4. Kelompok yang menggunakan qiyas secara luas dan mudah. Mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan, ilat diartikan keduanya. Kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi terhadap qiyas, sehingga qiyas itu dapat membatasi keumuman sebagai Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah mengemukakan berbagai pendapat ulama usul fikih tentang kehujatan qiyas, Wahbah Al-Zuhaili menyimpulkan bahwa dari beberapa pendapat yang beragam itu dapat dipilah dalam dua kelompok. 1. Kelompok yang menerima qiyas sebagai sumber hukum. Salah satu nas Al-Quran yang dikemukakan oleh jumhur ulama fikih dalam melegitimasi qiyas sebagai sumber hukum ialah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang sebagaimana artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dari ulil amri antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Al-Quran, kepada Allah sebagai Al-Quran dan Rasul sebagai sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik benar akibatnya." Pada ayat tersebut berarti perintah untuk mengikuti qiyas apabila terdapat perbedaan dalam penetapan hukum yang tidak terdapat nasnya. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat antara ulama dengan hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Cara mengembalikannya yaitu dengan melakukan qiyas. Manusia diperintahkan mencari hukum dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik yang tekstual maupun yang kontekstual. Sesuatu yang kontekstual atau implisit yaitu yang disebut qiyas. Berdasarkan ayat tersebut, aplikasi qiyas dalam istinbat hukum merupakan hal yang diperbolehkan bahkan diperintahkan. 2. Kelompok yang menolak qiyas sebagai sumber hukum. Alasan penolakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum menurut kelompok yang menolaknya yakni mazhab Zahri dan Syiah. Dikarenakan qiyas merupakan aktivitas akal, dalam aplikasinya qiyas menuai kontroversi di kalangan ulama. Kelompok Zahiriyah berpendapat bahwa ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 menurut kelompok Zahiriyah dan Syiah mengatakan bahwa perintah Allah untuk mengembalikan kepada Allah ketika terdapat beda berpendapat yaitu kepada firman-Nya dalam Al-Quran dan mengembalikan sesuatu kepada Nabi yaitu sabdanya dalam sunnah. Tidak ada perintah untuk mengembalikan sesuatu kepada qiyas. Jelas bahwa dalam Al-Quran dan Sunnah tidak dapat dijadikan rujukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Qiyas menurut Zahiriyah bukan Al-Quran dan Sunnah, karena tidak suatu persoalan hukum yang dapat dikembalikan kepada qiyas. Kemudian kelompok Zahiri menolak hadis Mu'adz
Ibnu Jabal. Sebagai landasan penetapan kias, kelompok tersebut berargumen bahwa dari segi matan atau teks dan sanad atau periwayatnya, hadis tersebut dianggap gugur. Menurut pendapat Zahiriyah, hadis Mu'ad bin Jabal tidak sedikit pun menyebut tentang kias. Dalam hadis itu hanya disebutkan penggunaan ra'yu. Penggunaan ra'yu tidak berarti kias ra'yu, hanyalah menetapkan hukum dengan cara terbaik dan lebih hati-hati. Sedangkan kias menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya. Macam-macam kias. 1. Kias aulawi, yaitu kias yang hukumnya pada far'u lebih kuat daripada ashal. 2. Kias masawi, yaitu kias yang hukumnya pada far'u sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada ashal, karena kualitas ilat pada keduanya juga sama. 3. Kias al-adnan, yaitu kias di mana ilat yang terdapat far'u lebih lemah dibandingkan dengan ilat yang ada pada ashal. Sekian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.